Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bima huwa ahluhu wa kama yanbaghi lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini atau sesi kali ini adalah sesi yang pertama terkait dengan panduan kita untuk terus dapat melaksanakan ibadah puasa, dalam hal ini puasa pada bulan Ramadan. Karena agama kita agama yang dibangun di atas ilmu, maka setiap ibadah tentunya harus dibangun di atas ilmu yang benar. Ada dalilnya dari Al-Quran dan ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Kemudian dalil-dalil lain yang menjadi landasan atau masadir at-tasyri'. Dan dalam kaidah tentu kita sering mendengarkan bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta ja'ad dalil. Asalnya ibadah dalam Islam itu haram, tidak boleh dilakukan, hingga kemudian datang dalil yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Dan ibadah puasa tentu demikian juga adanya. Dan konon Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika datang atau menjelang bulan Ramadan, beliau memurajaah, belajar kembali tentang puasa, tentang syarat-syarat wajib puasa, kemudian adab-adab terkait dengan berpuasa dan bulan Ramadan, beliau pelajari kembali dari kitab beliau Al-Um. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tersisa menjelang bulan Ramadan hanya 2 kali Jumat lagi. Mudah-mudahan video-video singkat yang akan kita share bermanfaat bagi diri kami sendiri dan teman-teman sekalian. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Tentu kemuliaan waktu harus dibarengi dengan amal ibadah yang mulia dan utama yang harus dilakukan. Dalam hal ini, ibadah yang paling utama yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah ibadah berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah-ibadah yang lain penting, sholat, kemudian berbuat baik, bersedekah, dan yang lainnya adalah amal ibadah yang utama pada bulan Ramadan. Akan tetapi yang paling utama adalah ibadah berpuasa, karena dia adalah rukun dari rukun Islam. Sebagaimana pada bulan haji, banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan, berkurban misalnya, akan tetapi ibadah yang paling utama yang dilakukan pada bulan haji adalah melakukan ibadah atau manasik haji. Insya Allah pada kesempatan kali ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas terkait dengan panduan dalam berpuasa dari buku yang berjudul Panduan Puasa. Menjadikan puasa perisai untuk mengendalikan hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Ini adalah buku yang insya Allah akan kami share juga linknya, dan teman-teman bisa mendownload e-booknya. Pembahasan pertama dari buku ini tentu terkait dengan definisi puasa dan hukum pelaksanaan ibadah puasa.
Definisi atau pengertian ibadah puasa secara etimologi dan terminologi kita sebutkan di sini. Yang pertama, definisi ibadah puasa secara bahasa atau etimologi. Dalam bahasa Arab, ibadah puasa itu atau saum atau siam maknanya secara bahasa adalah imsak atau menahan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang ibunda Nabi Isa alaihissalam yang diperintahkan untuk menahan diri dari berbicara. Beliau diperintahkan untuk menahan diri dari berbicara dengan istilah saum, ya, sauma. Kalau Allah Subhanahu wa taala, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadam fakuli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, jika kamu melihat seorang manusia bertemu dengan orang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Maka aku tidak akan berbicara. Jadi Bunda Nabi Isa alaihissalam makan dan minum, akan tetapi beliau menahan diri dari tidak berbicara. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Surat Maryam ayat 26. Sangat jelas dalam ayat ini makna dari puasa adalah menahan diri. Dalam hal ini menahan diri tidak berbicara, akan tetapi ini adalah syariat sebelum kita karena syahidnya adalah penggunaan katanya. Karena umat Nabi Muhammad SAW dilarang untuk berpuasa berbicara. Kemudian definisi siam atau ibadah puasa secara terminologi atau secara istilah syariat adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suatu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama, menahan diri dari makan, minum, segala hal yang membatalkan puasa, waktunya dibatasi dari terbit fajar, azan subuh, yang kedua kalau ada 2 kali azan subuh, dan hingga azan maghrib, itu ketika matahari terbenam. Apa hukum ibadah puasa? Tentu dalam menetapkan suatu hukum ada landasannya, dan landasan syariat penetapan ibadah puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Nabi, dan yang terakhir yang kami nukil di sini adalah ijma' konsensus kaum muslim. Sedangkan dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata kuncinya dalam ayat ini, yang pertama, kewajiban ini diperintahkan pada orang yang beriman. Kemudian kewajiban ini ternyata telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum umat Muhammad SAW. Dan yang ketiga, tujuan dari ibadah ini bukan ingin menyiksa hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ingin menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Imam Bukhari dengan sanad beliau hingga pada sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah.
sahabat Nabi ini mengatakan suatu ketika ada orang Arab Badui, orang Arab yang datang dari pedalaman, jauh dari kota Madinah. Dia datang dan bertanya terkait dengan hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Dan beliau menjelaskan salat yang wajib adalah salat 5 waktu, kecuali dia ingin menambahnya dengan salat sunnah. Orang itu kemudian bertanya lagi tentang apa yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atasnya terkait dengan puasa. Maka Nabi SAW menjawab adalah puasa di bulan Ramadan. Ini syahidnya puasa yang wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Kecuali orang tersebut, kata Nabi SAW, kamu mau menambah dengan yang sunnah. Demikian selanjutnya teman-teman dapat nanti membaca kelengkapannya, akan tapi kami sampaikan syahidnya saja dari hadis ini. Dan tentu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor 1891. Sahabat Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan bahwa ternyata orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah juga pernah melakukan ibadah puasa, namun puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Dan Nabi SAW juga melakukannya dan bahkan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Namun, kata mereka berdua, setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, Nabi SAW tidak lagi mewajibkan sahabat untuk berpuasa Asyura dan memberikan mereka pilihan terkait dengan puasa Asyura, artinya tidak wajib dan dia hanya merupakan ibadah yang sunnah saja. Kemudian yang terakhir, ibadah puasa adalah ibadah yang merupakan konsensus umat Islam dan ulama mereka bahwa dia adalah suatu kewajiban dan fardu, dan ijma ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Maratibul Ijma. Sehingga karena dia konsensus, maka ini suatu landasan yang sangat kuat dalam syariat Islam. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadisnya beliau menyebutkan innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin ala dhalalatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengumpulkan umat ini atau mempersatukan umat ini di atas kesesatan. Sehingga jika ada yang mereka sepakati, mereka konsensus di atasnya, maka itu adalah suatu kebenaran. Kemudian poin terakhir, kapan awal mula disyariatkan ibadah puasa? Karena ibadah ini terkait dengan memutuskan interaksi badan dengan kebutuhannya, makanan, minuman, dan hal-hal yang lain, maka ini tentu tidak mudah. Oleh karenanya ibadah ini diwajibkan jauh setelah Islam datang pertama sekali. 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah itu belum ada ibadah puasa. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, disitulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau turunkan perintah ibadah puasa. Karena dia diperintahkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, artinya bulan kedepannya, ya bulan Sya'ban seperti bulan kita pada saat ini, bulan kedepannya langsung ibadah puasa. Jika tahun kedua Hijriah hal itu terjadi, maka Nabi SAW menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hanya melewati 9 kali bulan Ramadan, dan beliau melewati 9 kali atau melaksanakan 9 kali puasa Ramadan. Namun itu tentu anugerah yang sangat besar, karena kita tahu pada bulan Ramadan, dan kita akan sebutkan dalilnya nanti pada sesi-sesi berikutnya, amal ibadah ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus pada malam Lailatul Qadar, di mana malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 81 tahun. Artinya kompensasi yang sangat
luar biasa jika seseorang beribadah pada malam tersebut, dia pahalanya seperti beribadah 81 tahun. Kalau dia mendapatkan 10 tahun atau 10 kali Ramadan, dia seolah-olah hidup 800 tahun lebih. Dan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan hanya 9 kali Ramadan, dan tentu dalam banyak riwayat 9 kali Lailatul Qadar dihidupkan oleh Nabi SAW malam-malamnya. Demikian teman-teman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala untuk sesi muqaddimah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya dengan tema pembahasan yang lainnya tentunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.